Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu peluru bisa menembus satu kepala, tetapi satu tulisan bisa menembus jutaan kepala. Kata-kata Sayyid Qutb itu tidaklah berlebihan. Ia menggambarkan dahsyatnya menulis dan betapa sejarah telah mencatat begitu banyak perubahan yang terjadi karena tulisan. Kata-kata Sayyid Qutb itu tidaklah berlebihan, dan ia sendiri telah membuktikan tafsir yang sebagiannya ia tulis di penjara fi zilalil Quran telah memasuki jutaan kepala. Tafsir yang khas dengan keindahan bahasa dan kedalaman sastra itu telah dikaji di ribuan sekolah, kampus, pesantren, dan masjid, belum lagi karya-karya lainnya. Dahsyatnya menulis tidak hanya diungkap oleh tokoh Islam. Napoleon Bonaparte mengatakan, "Aku tidak takut menghadapi ribuan musuh, tetapi aku takut dan gamang jika berhadapan dengan seorang penulis." Dahsyatnya sebuah tulisan bisa kita lihat dari kisah yang terjadi di Amsterdam. Seorang imam masjid dan anaknya setiap Jumat ia biasa membagikan brosur dakwah kepada warga Amsterdam. Tetapi hari itu suasana sangat dingin, hujan turun, bahkan bersalju, hingga membuat imam masjid ini mengurungkan niatnya di hari itu. Sang anak mengatakan, "Wahai ayah, bukankah sekarang jadwalnya kita untuk menyebarkan brosur dakwah ini ke masyarakat?" Nah, suasana sangat dingin seperti ini. Sepertinya hari ini kita absen. "Tidak ayah, kita sudah meniatkan kebaikan, maka izinkan saya sendiri yang melakukan." Usianya baru 11 tahun, tetapi ia punya komitmen dan militansi yang luar biasa. Mengenakan jaket tebal, ia kemudian menyusuri jalanan Amsterdam. Hingga sekitar 2 jam, brosur yang dibagikannya itu tinggal beberapa. Tibalah ia di sebuah rumah. Ia tekan bel di rumah itu, tidak juga ada yang keluar. Ia tekan bel lagi, hampir saja ia mau pulang, tetapi ada sesuatu yang seperti menarik hatinya, menahan dirinya, jangan pulang dulu. Ia tekan bel lagi, lalu keluarlah seorang nenek dengan wajahnya yang bernuansa duka. Nenek itu kemudian membuka pintu, bertanya, "Ada apa?" Anak itu mengatakan, "Nek, aku datang dengan membawa brosur ini. Allah mencintai nenek, Allah akan menjaga nenek, dan brosur ini akan mengajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya." Sepekan kemudian, di hari Jumat berikutnya, setelah sang imam selesai sholat Jumat, seperti biasa, dia membuka forum agar masyarakat bisa bertanya. Saat itulah datang seorang nenek. "Saya mau menyampaikan sesuatu, wahai imam." "Ya, silakan, Nek. Sepekan yang lalu saya belum menjadi seorang muslimah. Kalian mungkin tidak pernah mengenal saya karena memang saya sebelumnya bukanlah seorang muslimah. Sebulan yang lalu suami saya meninggal dunia, padahal dia adalah satu-satunya orang yang saya miliki. Saya hampir putus asa ketika saya sangat sedih dan sangat berduka. Bahkan sepekan yang lalu saya kalap. Saya kemudian naik ke kamar atas. Saya siapkan tali, saya siapkan kursi. Saya mau bunuh diri, saya mau gantung diri. Tetapi sebelum saya melakukan itu, ada bel berbunyi.
Saya pikir setelah ini pasti bel itu sudah nggak berbunyi lagi. Tamu itu hanya sekedar lewat mungkin. Atau orang yang akan bertanya. Tapi ternyata tidak. Bel terdengar kedua kalinya. Bel terdengar ketiga kalinya. Hingga kemudian saya turun. Dan ketika pintu itu saya buka, ternyata saya lihat seorang anak kecil yang kemudian dia menjadi malaikat saya. Ada wajah yang bercahaya, ceria, wajah itu penuh cinta. Dia menyodorkan brosur dakwah kepada saya. Dia katakan bahwa Allah mencintai saya, Allah akan menjaga saya. Saya dibuat untuk mengenal Allah dengan brosur itu. Lalu saya baca. Berurai air mata saya ketika membaca dakwah yang ada di brosur itu. Saya tidak jadi bunuh diri. Saya punya semangat baru. Saya kemudian ke atas, ke kamar atas. Saya lepas tali itu. Saya singkirkan kursi itu. Dan saya singkirkan seluruh keputusasaan. Hingga kemudian saya mendapatkan hidayah dan menjadi seorang muslimah. Sekarang ajarkanlah kepadaku bagaimana ajaran Islam yang lainnya setelah itu agar aku menjadi seorang muslimah yang sempurna. Saat itu para jamaah yang sedang mendengarkan, mereka kemudian menangis. Ternyata satu tulisan bisa menyelamatkan nyawa, satu tulisan bisa mencerahkan, satu tulisan bisa membuat orang selamat dari putus asa. Satu tulisan menyambung kehidupan, membawa hidayah. Karena itu, saudara-saudaraku semuanya, pejuang literasi, Forum Lingkar Pena di Jawa Timur, mari kita senantiasa bersemangat untuk menulis. Kita istiqomah, berjuang di medan literasi ini. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan pencerahan, motivasi. Tapi kita yakin setiap tulisan akan ada takdirnya sendiri. Setiap tulisan akan ada kebaikannya yang berlipat ganda. Setiap tulisan akan menjadi dakwah yang akan nanti kita tuai di akhirat kelak. Setiap tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu takdir terbaiknya dan akan memberikan keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.